Hai teman-teman, kali ini kita ketemu di sebuah Zoom session bareng aku dan Ibu Nia. Hai Ibu Nia. Hai, aku udah bikin ini, Mel. Love. Terus ini. Agree banget. Terus ini. Dan bisa nggak? penting nih. Oke. Jadi itu adalah alat-alatnya Ibu Nia buat masuk ke Zoom session discussion kita. Karena hari ini kita ketemu di satu media yang nggak biasa nih, usual. Gara-gara sebenarnya ini very personal for us. Karena for the past 11 days, kalau kita nonton di Amerika itu kan lagi gonjang-ganjing ya. Sejak kematian George Floyd, akibat police brutality. Jadi aku sama Ibu Nia tuh kita ngobrol setiap hari tentang gila ya. Memang sih kalau kita ngeliat situasi di sana gila banget gitu kan. Terus and then the issues that rise with it gitu, tentang Black Lives Matter, tentang white privilege, tentang aku juga terus terang baru belajar dan baru dengar tentang systemic racism gitu kan. Jadi kita nih pengen ngobrol-ngobrol santai ya, tapi moga-moga bisa ngasih informasi, juga kasih perspektif yang berbeda, terus juga open up our minds together gitu, biar hubungannya tuh bisa kita implementasikan di Indonesia, di kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat sebagai sebuah civil society gitu. Ya nggak sih Bu Nia? Iya, makanya kita kayak pengen ngaca dulu, karena kemarin-kemarin kalau kita berduaan video callan sama Melisa tuh, kita selalu ngomongin, Melisa selalu nanya kan, gila ya ternyata ini sistemik ya Teh gitu. Iya, aku bilang bahwa even aku aja dari sejak aku menjadi mahasiswa di sana, aku selalu dipanggilnya Cing kalau di jalanan. Itu tahun 88 ya. Aku dipanggil Cing. Tuh, jadi Cing Meksiko ya Teh? Iya, diheras gitu kan. Ya, Kira itu orang Meksiko. Ya nggak apa-apa gitu, tapi kesel juga kan waktu itu masih umur 18 tahun, terus ini apa sih orang-orang kok mengikuti gue dengan dikata-katain kayak gitu kan. Terus tapi yang menarik adalah waktu itu aku langsung ambil kelas creative writing. Itu pertama kali di kelas itu aku harus bikin essay tentang what is racism to you. Jadi dosen aku bikin itu. Jadi aku menceritakan soal itu gitu. Tapi bahkan sampai sekarang kalau aku ke sebuah toko kosmetik besar kayak supermarket kosmetik atau even drugstore, aku pengen beli sabun apa gitu-gitu. Begitu aku masuk kan aku selalu bawa keranjang. Keranjangku tuh selalu aku isi karena kita juga kadang-kadang aku juga beli stok ya buat beli oleh-oleh ya. Oleh-oleh kan selalu kebagian. Jadi banyak itu belanjaannya dan nggak ke kasir-kasir. Itu aku pasti diikutin sama security. Itu aku udah biasa. Tapi karena mungkin aku dulu kuliah di sana, jadi aku nggak ngerasa gimana-gimana. Aku cuma ngeliatin aja, gila ya gue dicurigain mau nyolong gitu. Sampai aku bayar, sampai aku keluar dari toko tersebut juga masih tetap diliatin. Takutnya mungkin aku masukin sesuatu. Itu juga karena bagian dari kita ini adalah colored race gitu kan. Kita adalah menurut struktur mereka, kita adalah kulit berwarna, Asia gitu kan, yang patut dicurigai gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sendiri pernah ngalamin, pasti kita bisa berempati dengan African American gitu. Makanya kan aku juga bilang, Mel, emang kamu sendiri kan kamu juga ya kan kamu sering banyak cerita juga bahwa sebagai orang Indonesia Tionghoa, kamu juga sering merasakan bahwa ya kan? Makanan hari-hari ya Teh. Makanan tapi kalau aku terus terang dulu tuh lumayan jadi masalah gitu buat aku ya. Kalau misalkan aku merasa I feel like I'm treated differently karena aku bentuknya cingklong gitu kan. Tapi makin kesini mungkin karena faktor aku udah berdamai aja sih. Itu salah ya sebenarnya berdamai itu Teh ya. Kalau misalkan let's say we are treated differently terus kita nggak do anything about it, tapi ya udah deh, gue mau apa lagi dong, emang situasinya kayak begini di sini gitu. Is it wrong Teh? Enggak sih. Kalau menurut aku justru gini.
sebagai Melissa Karim yang minoritas di Indonesia, udah keturunan Tionghoa dan agamanya juga non-Muslim, kan kamu kan pasti ngerasa, oke, tadi kamu ngomong aku udah setua ini, tapi waktu masih remaja pasti berapi-api kan kalau didiskriminasi. Tapi kan kamu udah membuktikan bahwa kamu membuktikan di kehidupan kamu sehari-hari bahwa manusia itu tidak dilihat dari warna kulit dan etnisitasnya, dan agamanya, tapi dilihat dari karyanya, dari dedikasinya ke pekerjaan, dari kejujurannya gitu kan, semua kualitas-kualitas yang manusiawi, yang sangat humanis, itu kan yang dijunjung tinggi kan pada kenyataannya di pekerjaan kamu gitu kan. Jadi kamu punya itu sebagai pegangan. Jadi maksudnya bukan berarti kamu tidak berontak atau apa, tapi kamu melakukan pembuktian. Benar nggak? Maksudnya saya udah membuktikan bahwa diri saya bisa. Saya independen. Saya tidak tergantung sama orang lain. Saya tidak nyolong uang orang lain. Kan kayak gitu ya. Jadi ada kualitas-kualitas yang membuat kamu rasanya secara spiritual dan emosional juga jadi matang. Kan gitu. Aku rasa sih gitu. Sama sebenarnya seperti aku kalau ke sana gitu. Jadi aku nggak langsung yang, apa lo curigain gue marah-marah di toko. Enggak. Lemparin duit dong, Teh. Lemparin duit. Gila. Aku merasa bahwa, aku kesini membantu ekonomi kalian loh. Aku belanja gitu kan. Udah. Aku belanja gitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya itu contoh kecil ya. Tapi aku juga merasakan bahwa kalau di Indonesia mungkin aku mayoritas, aku Jawa, Sunda, Padang, dan Islam, ya kan? Jadi aku nih merasa aku tuh sebenarnya privilege gitu. Tanpa bermaksud sombong, karena orang tuh selalu mengasosiasikan kata-kata privilege itu dengan uang, padahal enggak. Itu tidak selalu dengan uang. Privilege itu ketika kamu lahir, kamu berada di mayoritas. Jadi kamu mendapatkan kesempatan yang lebih diberikan oleh struktur negara kamu lahir itu, oh ini orang mayoritas, dia diutamakan. Kamu masuk sekolah, kamu diutamakan. Iya, ngerti nggak sih? Kalau kamu misal sekolah di negeri, Mel, pasti karena kamu sekolahnya di Santa Ursula kan ya. Tapi kalau kamu sekolah di negeri, pasti kamu jadi lebih minoritas lagi gitu kan. Kalau aku sekolah di SMP negeri, waktu itu SMP 12, ya aku termasuk mayoritas. Ada murid-murid keturunan Tionghoa, keturunan murid dari Ambon, murid dari Papua di SMP 12, yang mereka merasa dirinya minoritas gitu. Jadi itu sebenarnya di Indonesia juga terstruktur ya seperti itu gitu. Jadi kita akan tanya ke teman-teman kita sebelum kita tapi sebenarnya kayak kenapa aku sama Melissa pengen ngobrol gini di Zoom ini juga karena sebelum kita menilai apa yang terjadi di Amerika dan ngejudge, menghakimi mana yang benar, mana yang salah, kita harus tahu dan melihat semuanya dari perspektif yang luas gitu. Dari sejarah, ini nanti bakalan banyak ngomongin sejarah slavery, perbudakan, sejarah systemic racism itu akan diomongin gitu. Betul banget. Jadi kalau aku boleh rangkum dari omongan Teteh barusan, you are the Indonesian white privilege ya Teh. Tapi not white, I'm brown. Iya. Sawo matang. Gitu. Kalau white privilege di Amerika Teteh, iya di sini privilege Teh. Ya, bener dan banget. Aku merasa bahwa kita harus ngomongin itu, karena ada sesuatu yang emang aku nggak ngerasain dari aku lahir gitu loh. Udah aman gitu, kayak kita tuh sudah secara struktur udah aman dari lahir gitu. Dan kayaknya orang-orang Jawa, Sunda, pokoknya yang di Pulau Jawa yang mayoritas agama tertentu di Indonesia harus punya kesadaran itu, tapi bukan untuk sombong, tetapi untuk mengakui dan merasakan bahwa sebenarnya ini nggak adil. Sebenarnya semua orang begitu lahir di dunia ini harusnya terlindungi oleh negara. Lah, dia lahirnya di negara itu kok, gitu kan? Oke. Right? Karena itu negara nih yang bikin ini. Jadi makanya we want to start this discussion, meskipun nggak nyaman, kan kalau ngomongin soal perbedaan ras selalu nggak nyaman ya, kayaknya insecure gimana gitu kan. Ya. Tapi Kamala Harris baru posting. Pokoknya dia bilang kita harus start dari sekarang. Kan aku lumayan ngefans sih sama Kamala Harris ya. Secara dia juga kulit berwarna, senator gitu, mencalonkan diri jadi presiden untuk Demokrat. Sekarang nih adalah saat yang paling
penting untuk memulai diskusi ini tentang racial differences, perbedaan ras, tentang perbedaan apapun, agama, asal, kelas ya, segala macam, dan family, kelas, family, friends, colleagues di pekerjaan. Dan ini kita punya kesempatan emas karena kita punya teman-teman yang ada di Amerika. Betul. Kita langsung kenalin aja teman-teman kita ya, the global citizens nih. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika, dan they are all professors. Jadi kita nih privilege banget kali ini bisa ngomong sama orang-orang pinter yang nggak biasa kita dengar sehari-hari conversation-nya pasti ya. Aku kenalin satu-satu ya. Lahir di Amerika ya, jadi dia udah warga negara Amerika. Ya, cuma dia campur Indonesia ya, Fatima itu ya. Fatima asli darahnya Indonesia, kan? Oh iya, dia tuh Indonesia, Batak, Palembang, dan Palembang. Kemudian kawin, lahirlah Fatima, dan paspornya udah Amerika, ibu bapaknya udah menjadi warga negara Amerika ya. Cuma bentuknya memang ajaib, Fatima. Ntar ketemu sendiri teman-teman ya. Oke, aku pertama mau ngenalin Fatima dulu. Fatima Tobing adalah Professor of Film and Media Studies dari UC of California, Irvine. Hai Fatima. Oke, berikutnya aku mau kenalan dulu nih, kenalin ke teman-teman, ada Mas Iwan Bagus yang adalah Professor of Photography dari University of District of Columbia, juga mengajar di American University. Hai Mas Iwan. Dan juga ini adalah teman baru nih buat aku ya, ada Mbak Rahmi Diah Larasati. Mbak Diah adalah Professor of Gender, Women, and Sexuality Study dari University of Minnesota at Minneapolis. Hai Mbak Diah. Right at the epicenter dari semua kerusuhan dan riots yang menginspirasi ini. Jadi seru banget kan, kita akan ngobrol dengan 3 teman kita di 3 lokasi berbeda di Amerika yang pasti punya keragaman dalam pengalaman ya. Juga cerita tentang protes di sana, dan juga tentang pengalaman hidup mereka sehari-hari sebagai people of color di Amerika. Let's start the discussion, karena from this discussion, hopefully, we can come up with something yang bisa berkontribusi untuk jadi solusi di situasi seperti ini. At least kalau buat kita di Indonesia, kita belajar dari pengalaman teman-teman kita di Amerika, masyarakat Amerika gitu, on how to do or how to deal dengan sesuatu yang belakangan ini tuh jadi beken istilahnya, systemic racism, white privilege gitu kan, atau racism itu sendiri. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrol aja sama our friends di Amerika ya. Kita tanya dari Fatima yang sekarang, kalau Fatima kan ada di LA ya Fatima ya? Ya, saya di LA. Oke. How's LA at the moment, Fatima? Setelah 11 hari ya protes ya di Amerika ya? Ya, sudah, I think like tadi malam tidak ada jam malam, tidak ada curfew, tapi biasanya tiap malam, seperti dia bilang, ada curfew, bisa jam 5, bisa jam 6 pagi. Kalau di Beverly Hills katanya ada curfew jam 1, apa itu, siang ya, kurang ajar. Serius? Jam 1, ya. Jadi itu berarti kalau ada orang di jalan bisa arrest bahasa Indonesia. Bisa. Oh, jadi jam 1 siang udah nggak boleh ada orang. Bisa ditangkap polisi jam 1 ya. Jadi sudah lama ada hari-hari protes, tapi memang saya rasa itu pusat revolusi ini di Minneapolis, dan juga yang menarik yang di Washington. DC. Yeah. Dekat rumahnya si orang yang berwarna oranye. Dia nggak mau sebut namanya. Enggak, aku udah nggak mau sebut nama dia. Mas Iwan apa kabar nih? Mas Iwan kan di DC nih. Mas Iwan boleh cerita mungkin ke kita, how's DC doing? Udah dari yang saya dengar kayaknya protesnya udah mulai damai ya, juga mayornya kan kuat sekali di sini, Muriel Bowser. Nggak tahu deh kalian udah dengar apa belum, dia akhirnya memutuskan untuk
bikin plaza di depannya di 16th Street itu nggak jauh dari White House, dikasih nama Black Lives Matter Plaza. Terus ada tulisan di jalanan fontnya warnanya kuning. Kuning, Yang kuning ya, ya? font kuning Ya. ya, besar-besar. Great. Orang pada foto-foto. Ya, so udah nggak ada curfew lagi dari kemarin. Waktu hari apa ya? Ada curfew mulainya jam 11, terus majuin lagi ke jam 7. 2 hari dari jam 7 malam. Tapi ya curfew-nya sih not too bad gitu, kayak agak-agak kayak zamannya waktu kita COVID aja ya. Jadi kalau ada keperluan penting ya mesti nggak apa-apa. Kalau kayak saya punya anjing 2 gitu, mau jalanin anjing yang nggak bakalan ditangkap juga. So. Jadi udah nggak ada curfew. So things are actually better ya di DC ya Mas Iwan ya? Yeah. Oke. Kalau Mbak Diah nih yang ada di epicenter dari pergerakan di Minneapolis, karena aku dapat info dari Ibu Nia, kalau Mbak Diah itu tinggalnya cuma kayak gang sebelah dari toko kelontong tempat George Floyd meninggal, basically. Is that true? Melissa ngomongnya gang sebelah toko kelontong. Oh, mungkin harus pakai ini ya, bahasa geografi di sini ya. Jadi kita memiliki county yang sama, mayor yang sama, Hennepin County. Pusat protes pertama ada 2, yang satu di namanya 38 and Chicago dan Lake Street, kemudian juga ada di downtown. Aku di downtown. Nah, kalau di downtown itu seperti 3 titik ya. Nah, ini titik pertama karena aku di sebelah Federal Reserve Bank. Ada apa? Protes. Hari ketiga baru ada National Guard. Tapi aku dikelilingi 12 truk militer dan helikopternya helikopter militer ya. Black Hawk Down bukan Black Hawk Down. It's not. I saw some of those, tapi unfortunately I'm Black not Hawk that familiar Down, judul film Black Hawk with the type of their pesawat. Tetapi ada juga polisi-polisi yang naik kuda dan sebagainya. But all are heavily armed. Jadi kayak benar-benar war zone di daerah rumahmu ya, Mbak? Ya, bakar-bakaran. Kalau di Lake Street itu semua dibakar ya, dan itu justru menarik secara sedihnya, itu justru pusat usaha orang kulit berwarna. Jadi di situ yang dibakar, usaha yang dibakar pertama, rumah makan punya kawan dari Bangladesh. Dia Gandhi Mahal. Ya, itu rumah makan pemilik dari keluarga minority Muslim. Kemudian juga pertama kejadian di Cup Food itu juga, owned by minority. So it's very interesting condition. Terus kalau yang di county sebelah itu yang dibakar Packing Garden. Itu teman saya namanya Nina yang punya, dia di tokonya. Jadi menyedihkan. Kemudian ada kawan Indonesia yang studionya juga kebakar, pelukis ya. Jadi memang Lake Street itu daerah sangat people of color, ya. Yeah. Yes, that's kind of very interesting narrative that we don't hear from a media report. Yeah. It's interesting to know ya, karena kalau mainstream media yang dilihat hanya industri-industri yang besar, brand-brand besar. Kemudian yang viral kan brand yang fashion, yang semua itulah yang viral. Jadi it's interesting to know bahwa sebenarnya yang di Minneapolis yang terbakar itu adalah milik people of color. Sementara itu di DC juga kan ada kopi milik orang Indonesia ya, Iwan sempat cerita. Dipecahin. Gimana, Wan? Kacanya dipecahin. Ya, dipecahin. Kalau di DC nggak ada bakar-bakaran ya? Ada, tapi gereja yang di basementnya gereja yang di seberangnya White House. Sorry itu. Gitu. Oke. Nah, kan sejak adanya protes ini
selama 11 hari, berita COVID tuh kan hilang sama sekali basically ya. Itu juga karena mainstream media ya. How are you guys doing actually? Kan lagi sebenarnya masih di tengah-tengah pandemi kan? Iya, Fatima deh boleh. Coba mulai dari Fatima. Ya, memang kita masih dalam confinement, jadi harus di rumah, mestinya di rumah, tidak boleh ke kantor, tidak boleh kerja di luar. Tapi mungkin juga itu semacam gimana ya? Kenapa ada terjadi begini? Karena orang lagi ngambek di rumah ya. Stres ya? Stres kebanyakan di rumah gitu. Ya. Jadi tidak mengherankan kalau ada banyak orang di jalan juga sudah apa istilahnya, wegah ya. Begah. Wow, ada bule ngomong begah. Nggak tahu. Oke. What does that mean? Aku nggak tahu. Maksud saya, like, they're just fed up, you know. Yeah. It's really like, it's a senseless act of violence, you know. And jadi itu sudah keterlaluan. You have to do something, ya. Harus bergerak. Kalau di DC situasi COVID seperti apa Mas Iwan at the moment? Oke. Ada beberapa teman saya yang pergi ke protes 2 hari kemarin ya, tapi bukan waktu baru-baru mulai. Ya, rupanya kemarin sama 2 hari yang lalu itu katanya very well organized. Jadi di jalanan itu orang constantly, do you need hand sanitizer? Do you have mask? Do you have water? Jadi benar-benar ada yang jagain ya? Dan mereka ngebantu satu sama lain, tapi jadi ngerti satu sama lain gitu. Oke, Corona masih it's still happening, but we still have to do this, so let's work together. Jadi even sarung tangan apa aja dibagi-bagiin deh. Jadi mereka sering membawa barang-barang kayak begitu, alkohol. Maksudnya alkohol 70% ya. Even ada yang makanan segala macam, karena jadi kalau di DC sih kayak begitu kemarin. Jadi you can actually see human solidarity gitu ya? Absolutely. Oke. Kalau di Minneapolis situasi COVID-19 seperti apa Mbak Dia? Iya, nah ini yang ingin saya bagi ya. Jadi policy untuk pandemik, untuk COVID, itu kan sebetulnya juga merefleksikan akses kelas ekonomi. Ya, jadi beberapa orang yang selama ini teratur, bisa bekerja dari rumah, berdisiplin, still have income, ya masih bisa bertahan. Cuman memang ada fraksi, fraksi? Ada bagian dari kelompok masyarakat yang memang daya tahan kehidupan ekonominya harus berada di luar. Ya kalau di Jakarta mungkin seperti Gojek atau apa ya. Kalau di sini kan misalnya pegawai toko atau yang pembersih jalan dan sebagainya. Nah, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan kan. Nah, waktu kejadian itu kita sedang masih 2 hari sebelum transisi ke tahap selanjutnya ya, tahap selanjutnya, tapi masih nggak boleh. Kalau kantorku tutup ya, University Minnesota semua tutup. Yang boleh hanya beberapa personal yang sudah resmi ditunjuk. Nah, hari 2 hari sebelum sedikit dilonggarkan begitu. There was one day aku kerumunin mungkin 2.000-3.000 orang yang di video itu kan di jalan di bawah ini. Thousand. Jadi tak mungkin itu ya untuk menjaga social distance. Iya. But what do you think about the protest? Apakah kamu sebel gitu Mbak? Atau kamu nggak apa-apa deh orang-orang memang harus menyuarakan suaranya gitu, harus beraspirasi di jalan gitu? Aku ngomong. Kita bertanya seperti itu karena ada beberapa
contoh-contoh yang kita alami di dalam grup WhatsApp grup kita di Jakarta, di juga orang-orang yang kayak tidak memahami kenapa sih mesti protes. Aduh, udah deh, di rumah aja deh. Gemes ngelihatnya, dan kayaknya semakin menyalahkan orang-orang yang kulit berwarna. Karena orang di Indonesia mungkin nggak ngerti ya awal-awalnya ya, kenapa mesti begitu gitu. Jadi di Indonesia itu ada dua polarisasi. Satu yang benar-benar ngapain sih protes-protes gitu, karena mereka juga itu seperti yang Mbak Diah bilang bahwa ini adalah isu kelas. Kelas yang tidak pernah merasakan tertekan, mereka pasti akan bilang ngapain sih protes, gila ya gitu. Tapi orang-orang yang ada juga yang sangat justru harus protes, harus turun ke jalan. Kalau kalian tidak turun ke jalan tuh teman-teman kita yang di Amerika artinya mereka tidak solidaritas gitu. Jadi ada dua polarisasi yang sangat kuat yang judgmental aja gitu. Yang ini protes tuh salah, yang ini harus protes gitu. Jadi makanya kita bertanya begitu gitu. Bukannya kita maksudnya ini adalah diskusi ini juga terjadi karena kita resah terhadap polarisasi itu gitu ya. Makanya kita mengadakan diskusi ini karena kita mau nunjukin bahwa ada orang-orang yang bisa melihat ini dari 360 derajat, dari pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa mengarah ke solusi. Nggak mungkin dari Zoom ini kita dapat solusi, nggak mungkin. Tapi mengarah ke pengertian. Oke, ini kita get some understanding of the whole situation, gitu. Gitu loh. Jadi makanya ada pertanyaan ini. Silakan dijawab, Fatima. Fatima? Ya, saya rasa kalau harus mengerti bagaimana kondisi orang yang kulit berwarna atau orang yang berkulit hitam ada di Amerika ya. Karena itu sama dengan penjajahan. Jadi kalau orang Indonesia bisa membayangi bagaimana dalam zaman Belanda waktu dijajah oleh orang yang berkulit putih, saya rasa itu mungkin bisa paham ya. Karena itu memang penjajahan yang bukan saja fisikal tapi juga mental ya. Itu di dalam sinema, di dalam kesusastraan, di dalam bahasa sendiri. Ada semua orang yang datang ke Amerika, kalau mau menjadi manusia, harus menjadi seorang yang berkulit putih. Nah, apa artinya itu? Itu karena yang cuman orang yang berkulit putih yang digambar sebagai orang yang berpikir. Dia yang kalau istilahnya subject ya, he's the subject. Nah, kalau orang yang dijajah, orang yang berkulit warna, berkulit hitam, itu orang yang objek ya. Jadi siapa yang menjadi objek? Tidak ada orang yang mau ada jiwa seperti objek. Jadi semua orang kalau bisa pihak ya yang penjajah ya yang berkulit putih, karena kalau memihaki yang jadi objek itu memang bisa jadi gila karena tidak punya subjecthood ya. Now I know that sounds very abstract, but itu karena ada banyak orang Indonesia, banyak orang apa saja yang seperti yang Teteh bilang, ada orang Indonesia yang tidak mengerti kenapa orang yang keturunan Afrika begitu. Tapi saya mengerti karena saya sejak lahir di sini tidak jarang saya dianggap kayak orang berkulit hitam juga. Because of the hair. Nah, the hair atau nggak tahu ya karena saya lagi cool. Karena lagi cool. Karena kamu cool. Saya cool. Ingat nggak Fatima, your last experience of racism? Ada nggak yang mau diceritain ke kita? I mean, honestly, Melissa, tiap hari kita harus kita punya banyak kampung ya. Jadi saya punya banyak bahasa, banyak kampung, banyak jiwa. Ya kan dia ngerti pasti, kalau kita sama orang begitu, kita begini. Kalau sama Mbak Dia, saya begini.
Jadi itu apa enggak semacam rasisme? Karena itu memang kita enggak dianggap sama ya. Dan itu memang unconscious juga, mereka tidak sadar ya gimana mereka melihat kami sebagai apalagi perempuan. Aduh, perempuan yang berwarna, kulit berwarna. Double minority. Ya, itu di bawah objek. Itu kalau ada subjek objek kita kan lupa. Iya. Kalau Mas Iwan, what's your take on the protest? Kalau menurut saya personally, protes sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Apalagi kalau protesnya itu well organized. I've been to some protests before, kayak Women's March, terus yang very well organized, dan juga Immigration March, itu juga very well organized. Jadi sebenarnya kalau protesnya sebenarnya well organized, I think it's very important to have your voice to be heard. Apalagi kalau protesnya besar kan akhirnya kedengeran juga ya ke seluruh dunia akhirnya. Okay, this issue is happening. Have you heard? Gitu loh. Akhirnya mungkin sekarang orang di negara-negara lain, oh ternyata ada isu itu. Tapi kalau terus nyambung ke pembicaraan, apakah saya pernah ngalamin racism di Amerika? Yang saya cuma ingat sekali itu cuma dulu sekali, waktu saya baru pertama kali datang. Saya pernah diginiin, I'm sorry, I don't understand your accent. Okay, I speak your language. Do you speak my language? Kalau saya waktu itu langsung jawabannya begitu, because I feel like I need to fight for this. I don't know why. I just replied like that gitu. Tapi kalau ngomongin sebenarnya dari warna kulit juga dalam masalah ini kalau kita ngeliat dari kalau kita ngeliat dari misalnya di Indonesia sendiri deh, mungkin untuk di Indonesia the words probably like colorism is part of the racism. Colorism biasanya kan dari satu group of people juga. For example, ini deh, kalau kita ngeliat dari media ya, the idea of, sebenarnya kalau ngomongin warna ya, dari skin color, warna, kulit hitam, atau warna hitam, warna putih, itu kan sebenarnya psychological juga. Itu kan udah paling dasar sekali gitu loh. Karena kita bisa nggak ganti ini. The concept of misalnya, terus terang aja ya, ini kan ngomongnya mau open, very relax ya. Dan apa adanya. Nia udah sering jalan-jalan sama saya, you know, island hopping and so whatever. We don't care. Tapi banyak loh, ada juga yang saya pernah dengar gitu dari beberapa teman saya lain. Gue nggak mau awan, lama-lama di bawah matahari kulit gue hitam. Okay, what's wrong with that? Ya. Jadi ini mungkin karena itu konsep of beauty yang ada yang udah terpatri di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia parah banget dong. Itu udah psychological, udah mental. Sebenarnya udah begitu kan. Terus or the continuation is ya, kalau lo kan baliknya cepat. Kalau gue lama lo hitamnya. Okay. That's a reality. We heard that a lot. Apalagi kalian yang di Indonesia pasti kan denger kan kata-kata seperti itu. Ngeliat, aduh bagus banget kulitnya, putih banget, bersih. Wait, putih bersih? And what's wrong with like brown skin? Yes. How do you define that? Is brown skin dirty? You know? So that's psychological already. Yang sebenarnya kita mesti bisa ngejelasin, terutama ya generasi yang, kalau saya kan udah 50 ya,
ke anak-anak, yang ke anak-anak yang lebih muda. This is a concept yang sebenarnya udah kemasuk ke mental semua orang gitu, rata-rata begitu. Ini mungkin ada pembawaan juga dari the concept of colonialism juga kan ya, kalau dipikir-pikir. So I don't want to talk too long. I'm gonna give it back ke Ali. Mungkin kalau konsep of beauty and concept of colonialism itu ada kaitannya sangat erat dengan gender study kan, gender study dan sexuality. Betul. Kayaknya ini pasti Mbak Diah juga punya take tersendiri nih soal ini nih. Ya, kan Mbak Diah. Kembali tadi karena kayaknya kita udah tahu bahwa semua di sini setuju bahwa protes itu penting, ya, protes itu penting. Dan kayaknya semua di sini udah setuju bahwa setelah semua oppression yang beratus-ratus tahun dan kemudian ketidakadilan, nggak ada justice semua. Kalau ada police brutality di Amerika kan belum pernah ada justice ya. Jadi kasus Floyd ini kayak cuman tip of the iceberg yang kemudian meledak gitu ya. Oke, kita semua setuju bahwa protes itu penting ya. Gitu. Jadi di sini. Tapi soal rasisme itu sendiri, sekarang pertanyaannya udah maju ke rasisme ya. Soal rasisme sendiri itu pertanyaannya tadi kan sebenarnya basic. Pernah nggak mengalami selama di Amerika? Iwan pernah, Fatimah sampai setiap hari dengan double ini minority-nya, perempuan, people of color. Mbak Diah sekarang karena kita udah maju ke konsep of beauty dan konsep of hitam itu kotor, putih itu bersih, kita bisa nggak kita bahas aja itu langsung gitu. Mbak Diah. Silakan Mbak Diah. Saya coba ya. Iya. Jadi konsep racism nggak bisa dipisah dari kesejarahan. Tadi Mas Iwan kan sudah bilang soal psikologi, jadi inferiority and so on and so on. Tetapi itu juga tidak terpisah dari kesejarahan. Misalnya kalau dalam bukunya Fatimah, jadi politik representasi begitu. Jadi apa yang sudah diwacanakan, diberitakan, diceritakan bahwa dari dulu-dulunya nenek kakek kita ada semacam ya keterhubungannya dengan kolonialisme. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang Amerika, ini berbeda sejarahnya. Kalau di Amerika ini kan sejarah kolonialnya namanya settler colonialism. Jadi yang menjajah tidak pergi. Yang menjajah justru merombak kehidupan, mengganti semuanya, membangun sebuah bahasa hukum, bahasa tatanan ekonomi sosial politik yang baru. Nah, di dalam negara ini sudah ada minority sebelum imigran datang, sebelum slavery terjadi begitu. Nah, kesejarahan ini yang penting gitu, dan ini agak berbeda dengan kasus di Indonesia. Pasti beda. Betul. Iya, karena di sini settler colonialism membangun akses ekonomi dan racial profiling begitu. Jadi yang sudah termiskinkan, yang sudah dijajah kemudian menjadi citizen nomor 3, nomor 4, nomor 7, ya something like that. Nah, di sini terhubung dengan kemampuan ekonomi. Nah, misalnya kalau seperti di Minnesota, racism ini sangat besar, sangat dalam, walaupun kotanya terkenal sangat tenang, sangat, the lake is beautiful. Tetapi kalau Anda membaca laporan Wall Street, ini Midwest, termasuk daerah ekonomi terjajah untuk orang kulit berwarna yang paling jelek seluruh Amerika. Ya, jadi ada 10 kota yang paling jelek. Nah, Minneapolis termasuk nomor 6 dengan catatan setiap 100.000 orang kulit putih hitam, dan kita nggak punya banyak. We only have like below 10%, here. Nah, itu sekitar 100.000, sekitar 2.500 di dalam penjara. Bayangkan, perbandingannya itu sangat gawat di sini. Nah, jadi kelas-kelasan Black, and then kemudian Latino, kemudian Asian gitu. Nah, di sini Native American. Yes,
Jadi racismnya di Midwest ini berbeda. Mungkin berbeda sedikit karena pengaruh budaya juga. Settler kolonialnya di sini dari Eropa. Eropanya Eropa petani. Jadi kesejarahan ini penting. Nah, Eropa petani berarti politik slavery-nya itu sangat dalam. Ya, karena labor kan, karena pekerja. Nah, mungkin berbeda dengan, saya kurang paham, mungkin berbeda dengan DC or California. Tetapi di daerah sini ini menarik, karena waktu saya pertama pindah dari sini, saya tinggal di Los Angeles sebetulnya, saya nangis berhari-hari. Saya bilang, saya berbuat salah besar menerima pekerjaan di University Minnesota. Karena apa? Saya 3 malam itu belum 3 hari ya, belum bertemu orang kulit berwarna. Saya itu sampai nangis. Saya masih ingat betul ya. Bayangkan dari Los Angeles kulit berwarna banyak sekali, beraneka ragam. Di sini tuh saya tinggal di sebuah hotel corporate yang sangat ya high class karena diatur begitu karena dosen baru ya. Terus saya bilang sama drivernya, boleh saya diantar ke daerah orang kulit berwarna? Do you know what his answer was? What? Dia bilang, saya mau ngantar tapi Anda agree we have to bring a gun in the car? And I said, what? Jadi begitu. Jadi itu ya sopirnya bilang begitu dari hotel itu. Nah terus akhirnya saya setelah sebulan terus pindah ke University Housing. Universitas beda ya, walaupun sangat sedikit sekali beda dengan kampusnya Fatima atau mungkin di Washington DC ya. Di sini dosen kulit berwarna sangat sedikit sekali. Kalau Anda membaca apa namanya Wikipedia or wiki something, sampai ada yang namanya Dia Larasati dosen Muslim satu-satunya. As you know, I'm in Indonesia, maybe I'm treated not as a Muslim, but by default in the US I'm Muslim. Jadi ada semacam apa bendera begitu karena sangat sedikitnya. Nah, kemudian saya juga tidak mau terlalu mengambil waktu yang lain. Jadi di sini secara halus sebetulnya. Nah, kejadian ini menunjukkan bahwa karena semuanya tingkat ekonomi sangat gapnya sangat tinggi. Jadi antara kelas educated berbeda dengan kelas publiknya sangat jauh gitu. Kalau aku masih merasa agak nyaman walaupun sangat menderita, sangat berbeda suasananya dengan UCLA di mana saya berasal atau UC Riverside di mana saya berasal. Di sini sangat lonely jadi fakulti kulit berwarna. Begitu. Ya ampun, aku jadi sedih dengar cerita Mbak Dia. Mbak Dia udah berapa lama sih di sana? Di Minnesota? Minnesota saya 12 tahun. Sebelumnya 13 tahun saya di California. Tapi nggak sedih begitu udah 12 tahun ya Mbak Dia? Yes, this is about Indonesian. We are strong people. Yeah. Dia pulang tiap tahun, Melissa. Pulang ke Lampung. Oh, pulang ke Indonesia tiap tahun. Ya, kalau nggak betah. Nggak bisa. Ini nggak bisa pulang karena COVID ya. Aku di Jogja biasanya rumahnya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang systemic racism di Minnesota is actually the center ya? Yeah, because it's so refined. Dan ini dibuktikan dengan analisis akurat secara ekonomi di Midwest ini kehidupan orang kulit berwarna secara ekonomi, tetapi ada laporan resmi begitu bahwa di sini itu tingkat ekonomi yang kulit berwarna sangat rendah. Tapi, nah ini yang harus dicatat. Di sini, karena ini kalau di dalam ilmu budaya, ada semacam, karena kondisi oppression, ada semacam high activism. Makanya Black Lives Matter, Midwest Initiative, itu lahirnya di sini. Senator kulit hitam ada di sini. Mayor St. Paul, kulit hitam yang pertama jadi mayor yang sekarang ini. Kemudian juga di sini sangat demokrat. Jadi ada semacam contradiction. But you know, liberal action is not guarantee that you are not racist sometimes.
Ya, justru itu cocok seperti judul Zoom session kita hari ini, Dunia Dalam Derita, karena di Midwest itu kayaknya penuh derita, karena ditekan terus, jadi malah muncul yang pertama orang hitam gitu ya. Ya, tapi di sini pusat penampungan refugi. Kalau refugi ke Amerika, di sini pusatnya dulu. Dari Hmong, Laos, Vietnam, Somalia, Irak. Ya, pasti datang ditempatkan di sini. Karena apa? Untuk labor farm. Oke, baik. Nah, banyak orang di Indonesia, mungkin teman-teman aku juga baru belakangan ini belajar tentang apa sih systemic racism itu kayak alien word. Baru-baru aja gitu kita dengar. Mungkin para profesor Indonesia di Amerika ini bisa membantu untuk menjelaskan. Fatima mungkin mulai duluan, what is systemic racism according to you, Fatima? Oke. Itu memang di itu foundation, di dasar kebudayaan, di dasar politik. Itu yang saya mengatakan, siapa yang manusia dan siapa yang bukan manusia itu memang bukan saja dicerminkan di kesusastraan, tapi juga memang mencerminkan kondisi politik di sini. Sejak zaman slavery, perbudakan, ada all the problems actually start from slavery. You know, if you look at this, for example, contohnya Serena Williams, okay? Dia mungkin terkenal sekali, mungkin dia paling kaya di dunia, tidak tahu, tapi dia kaya sekali ya. Tapi perawatan medis dia waktu dia melahirkan anak, persis itu yang justru kalau orang yang berkulit putih, wanita yang berkulit hitam di sini selalu perawatannya gimana istilahnya di bawah ya, jelek sekali. Nah ya kalau yang berkulit putih selalu lebih bagus. Nah kenapa ya? Karena si Serena Williams kan terkenal, dia kaya. Yeah. Kenapa? Tapi kalau melihat statistik perempuan yang berkulit hitam selalu perawatannya mereka and life expectancy ke bawah. Lebih di bawah, ya. Okay. Maupun yang kaya, you know, it doesn't matter kalau kaya apa miskin. So itu memang dari zaman slavery, di mana orang melihat yang datang dari Afrika sebagai inferior, sebagai seperti binatang lah. Jadi padahal udah ada Beyonce dan Jay-Z ya. Nah itu kalau melihat film Get Out, ya itu brilliant sekali. Get Out yang disutradari Get Out, Jordan Peele. Yes. So ya memang mereka orang-orang berkulit putih di cerita itu membenci sama orang hitam, tapi juga kagum ya kalau melihat orang hitam. Yeah. Ada dua pihak. Itu memang rasisme. Itu bukan saja menantang, tapi juga ada I don't know, meresap energi spirituality di orang yang berkulit yang berwarna. Even if you're rich, it's still in there. It's still like this rasisme. Kalau saya ngomongin systematic racism, saya ngomong dari education point of view. Karena ini sedikit background, saya ngajar di UDC, University of the District of Columbia, yang part of HBCU, historically black colleges and universities. Okay? Jadi sebelumnya, dan saya juga ngajar di American University yang could be considered as PWI, which is predominantly white institution. So there's like big difference here, right? So jadi you live in both worlds, yeah? Absolutely, and that's what makes me, see things in balance. I'm trying to. Juga saya mulai tahu about systematic racism ini juga dari murid-murid saya, karena ya
di UDC itu rata-rata murid saya kali 95% itu orang hitam. Oke, yang 5% tuh kali Latino, Hispanic, white. Misalnya begini, kalau dilihat dari systematic racism di DC sendiri, di universitas misalnya, untuk di education system, sejarahnya DC itu kan ada segregation. Nah, DC itu dibagi untuk beberapa ward. Ward itu apa ya kalau di Indonesia? Ward. Kayak di kelurahan kali ya. Oh, oke, ya. Apa zone gitu deh. Iya, iya. Nah, jadi ada beberapa zone yang misalnya zone 2, zone 3 itu daerahnya orang-orang putih yang kaya. Oke. Nah, zone misalnya 7, 8 itu daerahnya orang-orang hitam yang ekonominya dari menengah ke bawah. Oke. Terus ini udah dari historinya juga begitu. Terus sekolah-sekolah ini dari SMP SMA yang public ya, itu mereka disupport sama defunded sama based on the property tax. What does that mean? Kan ngeliatnya sekarang gitu. Berarti public school yang di Ward 2 atau Ward 3 walau public school ini akan karena harga rumahnya juga tinggi kan, property tax misalnya gitu tinggi, of course mereka uangnya lebih banyak kan, jadi gurunya juga quite well paid, fasilitasnya lebih bagus karena gurunya juga bisa lebih banyak, jadi satu murid juga nggak umplek-umplekan begitu. Dan karena kita juga di sini we're trying to do to make things more, where we are trying to make things equal in theory. Ada tutor kayak buat orang yang disability and so whatever. Ini di zone-zone yang di ward yang misalnya 2 atau 3. Gilirannya di zone 7 sampai 8 itu nggak banyak fasilitas-fasilitas ya, muridnya satu kelas yang umplek-umplekan, ya gurunya yang underpaid, ya akhirnya ya udahlah yang penting dilulusin aja. Oke. Sekarang saya dealing sama murid-murid yang masuk dari ward 7, ward 8, tiba-tiba ada juga yang saya tinggalnya dari ward 3. Oke, jadi kelihatan banget itu udah bedanya. Salah satu murid saya, for example, tinggalnya di Ward 7 atau Ward 8 gitu ya, masuk ke UDC, tapi dia bilang, gue sekolahnya di Wilson, gue lulusan dari Wilson. Loh, kok bisa? Karena ibu gue tiap hari harus datang ke situ supaya gue masuk, dia bilang begitu. Kalau nggak bisa masuk. So itu good school? Itu good school? Wilson is a public school in Zone 3. Yang jelas, fasilitasnya lebih bagus daripada yang di daripada 7. Betul. Jadi ini kan udah jelas nih kelihatan. Ini saya cuma mau ngasih contoh begitu. Nggak tahu ya kalau karena saya grew up-nya di Jakarta, nggak tahu apakah di Jakarta itu sebenarnya kayak begitu. Karena saya dari SDN Menteng 01 pagi, which is di Jalan Besuki di Menteng. Bisa nggak di-compare sama SD negeri lain di daerah mana misalnya? Di Tanjung Priok gitu ya? Di Cilincing gitu? So is it going to be the same or not? How does this work too? So is it happening too in Jakarta? It is happening here. I know that. Cuman waktu saya di Jakarta, saya kan nggak kepikiran seperti ini. Orang saya waktu itu juga SD masih 12 tahun. Lulus SMA juga masih 18 tahun. So I don't know. So, but this is based on my experience. This is how I'd like to explain about systemic racism from the education point of view. Iya, tapi jadi jelas gitu ya. Dan yang bikin sistem seperti itu government-nya kan basically ya Mas ya? Ya, state-nya juga sama government-nya juga. Jadi di-funded gitu berdasar. Makanya kayak Fatima kan sempat tinggal di Bethesda ya, di Whitman. Banyak orang-orang yang kayak teman-teman saya yang tadinya tinggal di DC, and then they get married, they have kids, and they were like, you know what, I'm moving to Maryland for my kids. Because the school system is better. There you go. Now you have it. Alright. Mbak Diah mau nambahin, Mbak Diah, soal systemic racism?
contoh dari bahasa hukum yang sedikit saya tahu, misalnya kalau kebanyakan yang di jalan merokok ganja, kulit berwarna. Kalau yang merokok ganja di dalam rumah, ya bisa siapa saja. Nah, kemudian kalau ada drug yang mahal, kadang justru hukumannya lebih ringan daripada something that consider drugs on the street yang orang miskin bisa mendapatkan. Nah, jadi di sini bahasa hukumnya sudah secara tidak langsung mengenai atau berdampak pada sistem kelas tertentu yang tentu terrepresentasikan oleh kelompok kulit berbeda. Kalau misalnya sama yang tadi diceritakan oleh Mas Iwan soal sekolah. Nah, kalau di sini itu misalnya daya akses ke makanan sehat. Makanya yang kasus kebakaran semua itu yang kemarin di Lake Street, itu sangat disayangkan, misalnya rumah makan yang dimiliki oleh keluarga Bangladesh dibakar. Karena apa? Karena di sekitar situ kebanyakan toko-toko yang banyak makanan yang tidak sehat, yang orang kurang mampu bisa membeli. Nah, karena daerah-daerah di mana orang kulit berwarna bermukim, kebanyakan kalau tidak ada inovasi makanan tradisi, makanan adat dari mana mereka berasal, kemudian menjadi junk food. Nah, di sini secara tidak langsung pemantauan kesehatan, daya reproduksi perempuan, kemudian kemampuan menyusui dengan baik, terpengaruhi oleh keadaan geografi. Begitu. Karena misalnya rumah makan toko yang bagus, yang organik menjadi mahal dan itu terlokasikan di daerah-daerah misalnya suburb, jadi bukan metropolitan begitu. Kemudian keterhubungan antara hak bersekolah seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Iwan, dulu juga dipengaruhi misalnya oleh keadaan bagaimana nilai hasil dari sekolah mereka di SMA untuk masuk college. Saya Director of Undergraduate Studies sekarang ya, jadi saya belajar banyak sebetulnya kenapa kok nggak ada murid kulit berwarna banyak di kampus ini. Ya karena kehidupannya tidak sama stabil dengan dominant society gitu. Jadi kondisi gap ini kemudian ternormalisasikan dan kemudian tetap terbelakang begitu. Ya. Oke. Ya itu sangat-sangat it's so true yang dijelasin Iwan dan Mbak Diah ya. Makanya mungkin ini karena yang ini kan target audiensnya ditonton oleh masyarakat di Indonesia. Makanya masyarakat Indonesia tuh kan ngefans banget dengan Obama dan Michelle Obama. 100% semua ngefans. Makanya mereka bisa sukses karena mungkin ibu mereka, ya ibunya Obama is a white woman, tapi ibunya Michelle itu mirip seperti muridnya Iwan yang setiap hari ngetok pintu, anak saya nggak mau sekolah di distrik ini, anak saya harus sekolah di distrik yang sana karena dia tahu bahwa akan dapat better education dan akan dapat better chance to get into good university seperti yang Mbak Diah ceritain gitu. Jadi ini aku cuman menyerap dan menyaring aja supaya yang nonton tuh ngerti gitu loh. Jadi jangan asal menyalahkan orang Amerika berkulit hitam, jangan asal menjudge mereka gitu. Kita harus pahami dulu historical mereka kenapa dan sistematik yang masih berjalan beratus-ratus tahun ini begini gitu. Jadi kalau mau mengganti semuanya dengan adanya kasus Floyd ini, sistemnya juga harus diganti. Karena kalau sistemnya nggak diganti, ya ini akan terulang lagi gitu kan. Seperti yang kemarin-kemarin, waktu saya lagi di LA masih baru datang dari Indonesia, jadi masih student, itu nggak sebenarnya saya udah di New York deh. Tapi itu om saya tinggal di LA. Dulu saya tinggal sama om saya itu terjadi yang LA riot kan.
mungkin Fatima ingat sekali itu awal tahun 90 ya. LA Riot dibakar-bakar juga, tetapi tidak menyebar ke seluruh state gitu. Tapi sekarang terulang lagi yang menyebar ke seluruh state. Jadi kita harus ngerti semua secara pandangannya tuh harus view-nya harus lebar gitu. Iya. Jadi maksudnya mereka tuh susah ya. They didn't have many choices and only a few of them can actually break out of the situation and excel gitu kan. With all the circumstances yang selama berabad-abad tuh udah jadi bagian dari culture-nya mereka gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira ya kasus George Floyd ini kalau prediksi para profesor, apakah akan mengubah situasi di Amerika dan mungkin maybe eventually kita yang di sini, karena kan kita juga ada sebenarnya ya perbedaan-perbedaan itu di Indonesia meskipun secara culture-nya beda gitu. Apakah kita juga bisa belajar dari experience ini gitu? Will things change, you think? Hopefully. Fatima? Tapi nggak ada guarantee. I agree with Iwan. I'm hopeful. Saya lagi optimis. Optimis ya Fatima ya? Ya, dan jangan melihat media-media yang menggambarkan yang terjadi di sini seperti kerusuhan apa. Itu memang, you can use different words, right? Itu memang bisa reformasi. Reformasi, kerusuhan, you know. Saya memihak reformasi. I think of it as a reformation. Tapi it doesn't mean that we'll end. We may have to do it again and again and again. You know. Hopeful juga ya Mas Tuan ya. Ya, sama saya juga setuju. Ya, ini kalau menurut analisa saya ya, paling enggak sekarang kalau ada perubahan justice-nya itu terhadap police brutality. At least from there. Soalnya ini, it's a very, very complex issue. It's very complex. It's so deeply rooted. Aduh, kalau mau ganti sistem semuanya, ya nggak tahu deh mesti berapa lembaga. I have no idea. Tapi paling enggak sama police brutality. And I want to add, Mbak Melissa, that kalau orang Amerika yang keturunan Afrika, memang mereka anak Amerika. Itu bukan seperti Papua. Itu nenek moyangnya Amerika, nenek moyangnya juga dari Eropa. Mereka campur kan? Cuman yang dianggap ini hitam dan ini putih. Padahal yang putih bisa juga ada ada darah hitam, yang hitam tentu ada darah putih. Nah itu yang itu semacam mimpi buruk. Can you imagine a mimpi buruk di mana bapakmu tidak menganggap anaknya sebagai anaknya? I mean, if you want to see a good film, I would watch I Am Not Your Negro. Itu disutradari oleh Raoul Peck tentang tulisan si James Baldwin, dan memang dia menggaris hitamkan bagaimana seorang hitam di Amerika itu memang anaknya sendiri. Gimana bisa dibuang begitu? Itu memang tidak adil. So kita mendukung in solidarity with the protest, for sure. Silakan Mbak Dia. Ya, saya hanya ingin menambahkan. Jadi berita yang sangat tersebar, kebanyakan komentar dari Indonesia, saya pikir soal kerusuhannya ya. Bukan dari kelompok ini, tetapi saya mendengar dari berbagai wacana kerusuhan. Mungkin dari teman-teman kami itu. Media. Nah, yang harus digarisbawahi, protes ini besar sekali dan tersebar di seluruh Amerika, bahkan menyebar ke dunia. Nah, ini yang harus dihormati karena menyuarakan ketidakadilan dari proses rasisme yang sudah sangat menubuh, istilahnya the embodiment of racism. Jadi sampai nggak bisa terpisahkan dari keseharian. Misalnya masuk toko sudah dipentelengi, bahasa Indonesia itu ya atau bahasa Jawa aku lupa, sudah dilotatin gitu kalau orang kulit hitam gitu ya. Jadi memang sudah sangat enough
enough is enough, something like that. Nah, juga ada yang sifatnya gangguan yang berasal dari luar juga gitu. Kalau di Minneapolis, kelompok ultra kanan sangat hadir. Jadi ini yang belum pernah mendengar saya dari media asing. Ultra kanan di sini mengancam dengan selebaran, misalnya kamu ingin civil war, kamu jadi ada semacam pertentangan dari sisi partai politik dan juga hak sipil, karena di sini hak sipil dijaga. Nah, ini yang juga menyebabkan apa ya, pertarungan, ya clash. Nah itu, nah yang namanya ultra kanan kalau di Minnesota itu tidak hanya berada di jalan, tetapi juga ada di dalam sistem. Nah, untuk ini saya juga sama dengan Mas Iwan, dengan Fatimah, saya sangat punya harapan besar. Karena kalau di Minnesota sudah dalam seminggu ini sudah merubah 3 hukum. Yang pertama, kita misalnya Universitas Minnesota memotong kolaborasi dengan pihak kepolisian Minneapolis. Karena kampus punya security sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan kalau ditangani kota, polisi kota, itu misalnya ada mahasiswa yang ada masalah atau ada murid SMP, SD, SMA yang punya masalah, penanganannya tidak bersifat mentorship sebagai di pembinaan istilahnya kalau di Indonesia, tetapi kriminalisasi langsung, dihukum, dikriminalisasi. Sekarang Minnesota Public School sudah memutus hubungan. Ih, keren. Ya, sudah memutuskan hubungan. Nah, ini juga menyangkut seperti yang tadi disinggung oleh Mas Iwan, menyangkut dana yang besar. Jadi ini ada juga semacam politik gitu kalau di dalam bahasa hukum. Cuman sebagai semangat revolusi ini sangat luar biasa, dan tadi siang saya sempat mendengarkan Angela Davis dan yang lain-lain, ini sangat luar biasa karena menimbulkan semangat global untuk melawan reformasi global begitu dari event yang lokal, dan ini sangat istilahnya konsep transnasionalism solidarity yang harus didukung oleh kita semua. Iya, keren sih Mbak, benar. Dan efeknya tuh kalau ke Indonesia, masalah soal Papua kembali bergaung gitu loh Mbak. Jadi kayak kalau di kita kan Black Lives Matter-nya orang Papua gitu. Kemarin aku sempat nge-post di Instagram aku sih, di story gitu, I was asking to my followers, kalau di Amerika itu white privilege, kalau di Indonesia apa ya pengganti kata white-nya gitu. Ternyata banyak jawaban yang masuk itu banyak banget, ternyata yang respon ke aku teh, itu adalah Javanese privilege, Jawa, kemudian Yoi, pribumi privilege, sama Orde Baru. Orba dari aku, Orba privilege itu dari aku. Ada juga yang jawab. Ada yang lain. Oke. Ternyata tidak aku sendiri. Orba privilege. Iya, Orba privilege gitu. Jadi di mana-mana memang ada orang-orang kelas tertentu yang punya privilege gitu kan. Kalau di Amerika kan kencengnya white privilege gitu. So, kalau kita ngobrol tentang Indonesia sendiri, di mana sekarang jadi naik lagi isu tentang Papua, do you have any suggestion for us untuk yang bisa relate to our problem di Indonesia? Ya, jawaban aku warga negara Indonesia. Walaupun aku tinggal di Amerika sudah 25 tahun, aku pemegang paspor Indonesia. Oh jadi gitu? Oh yes. Nobody can question my nationalism with my statement. Jadi kalau ada, oh ya dia orang di Amerika, nggak bisa. Karena saya aktif sebagai warga negara. Begini, bedanya apa dengan kasus Papua? Karena kehadiran Papua adalah secara geografi, politik geografi, itu sebetulnya terpisah. Dan memiliki sejarah penjajahan yang berbeda dengan Jawa. Ya, dua-duanya tentu dijajah Belanda,
Ya, tetapi ada semacam perbedaan kesejarahan. Nah, ketertarikan Indonesia dengan Papua ketika mengikutkan Papua menjadi bagian dari Indonesia itu sudah dilatar belakangi oleh political economy of natural resources. Itu sejarahnya ada, dokumennya ada, resmi, jadi nggak ada yang menutup-nutupi. Jadi itu kalau yang mau belajar paham bahwa memang Papua keterlibatan, keterikutan ke Indonesia melalui proses sejarah yang berbeda. Seperti yang tadi dibicarakan oleh Fatimah, nah African American, keluarga-keluarga kulit hitam itu tidak memiliki daerah khusus, tetapi memang mereka juga lahir dan besar dari sebuah proses sejarah yang sangat violent juga, tetapi inherent di dalam ruang geografi yang sama yang tadi saya sebut settler colonialism. Dan mereka juga sudah melalui proses yang di masa slavery, perbudakan, sudah diperas secara labor. Jadi ada semacam long standing oppression. Nah, keterkaitannya dengan Papua adalah proses keseharian racism. Misalnya, kalau ada mahasiswa Papua mau tinggal, jadi mereka sampai susah mencari tempat kos. Itu yang racism yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia. Nah, kalau di Amerika masih ada semacam bahasa hukum yang sedikit berhati-hati, walaupun secara fisik sangat kuat, tetapi misalnya begini, setiap apartemen, gedung yang menyewakan, harus ada paling tidak representasi dari kelompok itu. Begitu. Jadi ada semacam kontrol di sini. Nah, kita nggak ada, kan kos-kosan di sana bebas. Satu rumah dengan landlord dan sebagainya, ya kan? Nah, di sini yang perbedaannya. Nah, kemudian kesamaannya ya itu ada semacam merasa superiority, ya ada konsep orang sabrang di Jawa. Jangankan Papua yang secara geografi agak jauh, misalnya Jawa dengan Madura saja, ya kan? Oh, Madura, oh kayak nyuri tiang listrik, ya ada semacam joke-joke yang sangat rasial gitu ya. Saya ingat waktu di Los Angeles di UCLA ada pertemuan orang Indonesia. Saya bilang, oh ya ibu saya ada keturunan campur, saya bilang. Terus mereka bilang Meksiko. I thought, hah, Meksiko? Apa saya tampak Meksiko? Ternyata bahasa penyebutan kata Meksiko buat orang Indonesia itu adalah Madura. Kurang ajar nggak? Orang Indonesia Jawa, penyebutan orang Indonesia Jawa yang ada di LA ya. Mereka nyebut orang Madura Meksiko karena we are crossing border. Aku baru tahu loh. Yeah. Wow. Jadi orang Indonesia. Ya, jadi kolokial sehari-hari yang racist tuh kita hidup dengan itu ya, gitu. Itu inherent di dalam tadi seperti Mas Iwan bilang secara psikologi ada semacam politik inferiority, superiority. Ya. Lucu ya, kita kan maksudnya kita bisa dibilang kalau tadi meminjam istilah Fatimah kan kita objek gitu ya, people of color itu kan sebenarnya objek gitu. Tapi di dalam people of color sendiri pada rasis. Ada ya? objek, pada menjajah, saling menjajah. Itu udah kayak oh my god, how are we going to stop this? Mungkin Mas Iwan boleh nambahin soal relasinya ke Indonesia nih tentang relasinya Papua. Ke Indonesia Papua. Sebenarnya kalau mau suggest kali paling bagus kita mesti Indonesia itu mulai ada integrasi ya, kayak seperti yang barusan dia bilang, kalau kayak di sini kan satu building apartment gitu, presentasinya supaya itu harus ya, benar ya? Kalau kebetulan saya punya pengalaman waktu di SD, my first exposure for people dari Indonesia bagian timur itu justru dari SD, karena waktu itu kalau nggak salah, saya masih ingat namanya, I really don't know where he is right now, namanya Adilio.
beliau itu kalau nggak salah dulu diadopsi dari Timor Timur. Jadi itu mulai perkenalan saya pertama gitu. Oh, there is somebody that looks like this, and we were like, wow, kan? Tapi ini di Jakarta tahun 80. Tahun 82. Jadi sebenarnya kalau mulai integrasi ini dilakukan juga, nggak tahu juga gimana caranya, karena saya udah lama nggak tinggal di Indonesia, saya di sini 26 tahun. Tapi itu salah satu cara integrasi yang mulai dari kecil ya, dari sifat-sifat yang kecil. Juga mungkin dengan adanya, saya mau nanya sama Nia, sama Melissa, ada nggak sih lembaga yang khusus untuk ngurusin seperti hal-hal ini di Indonesia? Bukan cuma hak asasi manusia ya, tapi untuk, Papua. Integrating itu? Ya. Oke, nggak ada lembaga ada. khusus atau organisasi yang diinisiasi pemerintah yang benar-benar mengurusi jangankan Papua deh, kita terlalu jauh ngomong Papua ya. Nanti mungkin kalau aku I have my take gitu ya, supaya orang Indonesia juga sama-sama ngaca dulu gitu. Karena nggak ada, kalau untuk Papua, Indonesia Timur aja nggak ada gitu. Justru sekarang di Indonesia, justru kayaknya lagi mengalami masa di mana kita justru harus seragam. Kalau zaman aku dulu, banyak sekali sepupu-sepupu aku yang sekolah Katolik. Ibuku Islam, Padang, tapi dia dari Santa Ursula. Jadi kayak orang Islam nggak apa-apa masuk sekolah Katolik, karena sistem pendidikannya bagus. And then it doesn't matter, nggak apa-apa. Kalau sekarang justru enggak, gitu. Justru nggak ada lagi orang Islam masuk ke sekolah Katolik. Well, gitu. Dan dikit lah dikit ya. Di dalam SD itu justru dibikin seseragam mungkin. Yang non-Muslim di SD negeri sekarang justru harus tetap pakai tutupan kepala. Sempat ada begitu, tetapi di Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang itu udah dilarang. Dia bilang kalau sekolah SD menyuruh SD negeri sampai SMP negeri menyuruh orang non-Muslim, muridnya yang non-Muslim memakai atribut Muslim, itu sebenarnya melanggar. Jadi itu akan dapat teguran dari kementerian. Itu baru aja dilaksanakan. Tapi bayangin bertahun-tahun udah kayak begitu gitu. I think for the last 10 years udah kayak begitu gitu kan peraturannya. Kayak ada infiltrasi baru yang justru ingin menyeragamkan supaya kebudayaan mayoritas itu yang mendominasi. Gitu. Jadi nggak ada ya. Ya. Jadi kalau going back to kayak yang tadi barusan Nia bilang, saya juga kayaknya kan saya dari Canisius, walaupun saya SD-nya negeri gitu, dan juga I was raised as a Muslim, and then I went to Jesuit school yang kayaknya itu salah satu exposure saya waktu umur 12 tahun lulus SD untuk belajar dari minoritas di kehidupan yang mayoritas kan. So kalau saya waktu itu juga mikir, kenapa ya waktu itu sekolah-sekolah Islam itu nggak bisa menerima murid yang non-Muslim? I can accept it, but I never thought about that gitu, yang sedih kayak sekarang gitu. So ini kan suatu hal-hal yang kecil, yang nggak tahu kecil apa besar ya. Itu kan subjektif. Ini yang bisa harusnya dipertanyakan, yang harus bisa dibawa untuk diskusi misalnya. Kalau mau ngelihat dari very high level, di Kabinet Indonesia, jajaran kementerian, ada berapa sih orang yang dari Indonesia bagian timur? Persentasinya dibandingin sama yang lainnya? That's my question. I don't know. I don't really follow berapa orang, lihat dari presentasinya. Dari Indonesia Timur ya? Iya. Atau dari Papua, atau dari, Timor, dari ada berapa? Ada beberapa, tapi very few sih. Exactly. So this is just an example, Kalau ngelihat dari the highest level, kabinet menteri, semua orangnya dari mana? Rata-rata. Dari Java. Oke. Fatima mau tambahin, Fatima? Mbak Dia mau ngomong dulu ya? Ya, saya kurang mengerti. Jadi, maybe Melissa bisa menerangkan keadaan orang dari timur di Indonesia. It sounds very complex.
Iya. Mbak Dia mau nambahin ya kayaknya ya? For me, I think is the point that Mas Iwan mentioned. It's really important, but I want to use different language. Jadi kasus di Indonesia, rasisme terdorong juga oleh kasus mayoritas secara agama. Dan saya ini berani bicara karena kebetulan saya Muslim dan saya berasal dari keluarga Muslim. Ya, jadi konsep sabrang, the other di dalam bahasa Inggris di sana lebih terselubung melalui konsep agama. Nah, kemudian berdampak secara geografi karena Indonesia Timur kebetulan juga banyak yang Muslim begitu. Jadi layers of tingkatan-tingkatan rasisme yang menjadi misogynist in a different way karena agama yang major jadi dominan dan menjadi bahasa superior yang opresif dan itu berdampak secara memahami bagaimana tubuh yang lain secara gender, secara ras dan secara bahasa begitu ada semacam superiority karena berdasar pada faith dan ini baru ya. Ini waktu saya kecil di Indonesia saya tidak mengalami itu. Iya. Tren dari Teteh tuh yang punya banyak pengalaman seperti itu makanya dari pengamatannya Teteh the past 10 or 20 years ya Teh it's been going on. Ya. 10 the past 15 years 50 lah itu udah mulai. So it's more about political strategy ya yang menggunakan mayoritas agama untuk menjadikan yang lain tuh the other-nya gitu. Tapi kalau waktu aku kecil, kalau kita mundur dulu sebelum ngomongin Papua deh, sebelum sosial media di Indonesia semua, of course kita harus merangkul saudara-saudara dari Papua yang mau kuliah di sini, di Jakarta, yang mau di Jogja, yang mau di Surabaya, di mana aja mereka punya rights of education kan, mau kuliah, mau apa, mereka juga ingin mungkin terinspirasi juga menjadi representasi pemimpin-pemimpin di kabinet misalnya. Tapi how can they do it if they cannot even go to good university in Indonesia? Atau kalau mereka bisa, karena sistem universitas udah ada. Kalau aku tahu sekali bahwa kayak anakku soalnya baru masuk UGM ya, jadi sistem universitas Indonesia ternyata harus ada representasi masyarakat dari Indonesia Timur, terutama di universitas negeri ya, dan harus ada dari Papua. Itu kayaknya dikhususkan kalau Papua. Nah, yang menjadi masalah universitasnya udah kayak gitu, tapi housing-nya, jadi masyarakatnya belum siap untuk menerima kos-kosan anak dari Papua, sehingga mereka terdiskriminasi sekali soal ini. Dan ini ada film pendek yang mana dibikin oleh filmmaker Jogja, perempuan yang pernah ikut di masterclass aku, Nindi Raras, yang kita akan puter online streaming, nanti aku kasih linknya next week gitu ya. Supaya orang-orang sebelum ngomongin I am Papua, semua yang di Jakarta jadi boleh support itu, tapi udah tahu belum, udah punya belum knowledge-nya tentang teman-teman kita di Papua. Kan itu satu ya yang penting. Yang kedua, kalau menurut aku, tidak hanya anak Papua sekarang yang terdiskriminasi. Film itu dibuat 2 tahun yang lalu ya. Ketika anakku masuk UGM di Jogja, itu banyak sekali teman-temannya yang merasa kesulitan mencari kos. Yang bentuknya kayak aku ya, Teh? Yang bentuknya kayak kamu. yang non-muslim, dan apalagi Mel, yang bentuknya kayak kamu, dari awal di depan pagar mau nyari kos aja udah ditutup gitu, kita nggak terima yang non-muslim, udah dijudge bahwa kalau yang bentuknya kayak Melisa itu pasti non-muslim gitu. Jadi itu bahaya sekali, aku lihat di 2019 fenomena itu besar sekali di Jogja, kota tercinta aku yang aku pikir it's a center of the art and culture and tradition for Indonesia. And diversity harusnya. Dan diversity dan lingkungan itu mulai tumbuh di sana. Ya, itu it's my second concern. My third concern itu adalah kita ngaca dulu ke balik waktu kita kecil gitu. Waktu kita kecil kayak Iwan gitu, bahwa untung di SD negerinya Iwan ada Abilio sehingga Iwan terekspos dengan orang yang bentuknya beda sama kita gitu kan.
kayak kayak waktu aku kecil juga sama gitu, karena orang yang dulu ya itu terkenal sekali, karena kan kita nenek saya tuh kebetulan tinggalnya di Jalan Galuh, jadi Jalan Sriwijaya, katanya tempat orang-orang elit, nenek kakek saya, dan kita tinggal di situ di pavilionnya waktu pas saya masih dari lahir sampai saya SD. Itu banyak sekali orang dari Indonesia Timur yang menjadi penjaga. Iwan pasti ngerti deh, security ya, apa sih, dulu belum ada satpam di tahun 73-74 kan belum ada satpam, tapi kayak security gitu, security yang di-hire oleh a family yang punya bigger house di sana, itu pasti security-nya dari Indonesia Timur, dari Papua atau dari Timor, itu tahun 74-75. Sehingga buat saya, dan mereka baik, ramah, baik-baik sekali, jadi pemikiran saya juga nanya, saya dari kecil udah nanya melulu kan, kritis dan ini, kenapa yang jaga di sini kebanyakan dari Indonesia Timur, orang-orang dari Indonesia Timur, kan kita bilangnya kan Irian ya, orang Irian, waktu itu masih Irian, belum Papua. Kenapa sih dari Irian semuanya gitu? Jadi itu adalah stereotyping yang memang dibentuk gitu, karena mungkin Jalan Sriwijaya, Galuh, dan segala macam di Jakarta Selatan, Kebayoran itu banyak ex-army general. Kayak my grandfather is ex-army general gitu kan, bapaknya Iwan juga gitu, sehingga tinggalnya di Menteng. Tapi ada orang-orang yang memang meng-hire security-nya dari Irian gitu. Jadi my first memory is that Mas Mario, Bang Mario itu, yang dan banyak lagi di jalanan itu, yang baik-baik, ramah-ramah, kita naik sepeda diliatin gitu ya. Tapi ya itu stereotipnya jadinya, kayak bouncer kalau di Amerika. Ya kan, stereotipnya kayak gitu. Jadi representasinya memang sangat jauh, dan mereka tidak dengan sukarela menjadi imigran ke Indonesia loh. Kita seperti tadi, it's a colonialism untuk natural resource, kita yang ke Papua gitu. Jadi kasusnya beda. Kalau slavery kan mereka yang dibawa, mereka nggak mau migrate, tapi mereka yang dibawa secara paksa, diperjualbelikan, datang ke tanah North America. Sementara North America sendiri udah ada Native American yang tanahnya diambil. Jadi kan sebenarnya colonialism di Amerika itu dua arah, ngambil tanah orang dari Native American, tetapi juga ngambil orang dari Afrika untuk ngebangun dan dijadiin slave gitu. Jadi ada double. Jadi history-nya, sejarahnya beda sama Indonesia gitu. Indonesia ya Jawa, Sumatera, semua itu kita udah tersatukan dari tahun 1928 karena kita punya the same cause of mengusir Belanda gitu kan. Ketika kita udah bersatu, kita malah ngejajah area lain yang punya natural resources yang sangat seksi gitu kan. Jadi my take adalah kita harus tahu dulu lah background semuanya gitu. Oke. Jadi itu ya kalau sedikit sejarah dari Teteh soal Indonesia Timur. Sampai sekarang juga masih jadi bouncer loh Teh kalau di klub-klub. Masa? Gue udah gak pernah ke klub ya, Banyak. udah 30 tahun gak ke klub kayaknya. Masih. Terus tapi kalau the new generations kan, kalau Indonesia Timur mereka sekarang terkenalnya sebagai singers. Yes, terus juga stand up komik juga banyak sekarang dari Indonesia Timur itu. Yang lucu-lucu kan. Ya, jadi gitu ya. Nah, situasi sekarang ini tuh kalau menurut kalian semua ya, akan membawa kita ke closer to equality nggak ya kira-kira? Atau ya udah emang dunia tuh kayak begini aja, diterima aja guys gitu. Nggak mau terima. What do you think, the four of you? Are we from this incident, from this situation right now, kita akan go closer to equality nggak ya? Will it ever happen actually? Nah, kalau saya bisa ambil kesempatan, I think kita harus selalu berjuang supaya nggak akan berhenti ya. Melindungi hak asasi manusia. Sudah jelas itu ada yang kekuasaan, yang punya kuasa yang mau melanggar hak orang. Jadi kita yang harus selalu berjuang supaya
nggak hilang. Tapi I don't think it will ever end, to be honest with you. Okay, the fight never ends ya. Yeah, exactly. Yeah. Dan during the fight itu, do you have any suggestion buat kita nih, kalau mungkin some of us are privileged punya teman yang diverse gitu kan? Ada nggak gimana sih caranya supaya for the next generation, for our kids generation, jangan sampai nih mereka jadi racist heads gitu. Jadi what kind of maybe suggestion atau discussion yang harus kita open start with our kids or the younger generation supaya mereka ke depannya have better culture, have better acceptance than our generation. Saya mungkin terinspirasi oleh ilmu bidang saya ya. Jadi saya pikir rasisme atau pengetahuan untuk mengetahui perbedaan itu bisa ditanggulangi pelan-pelan dengan istilahnya kalau dalam bahasa Inggris intimacy atau familiarity. Jadi ada semacam percampuran. Tak kenal maka tak sayang kalau orang Indonesia, dan I really believe that. Yeah, so something like that. Start from that, and this is like cross range of differences, include ya termasuk sexual orientation, ras dan agama yang lain dan sebagainya. Karena apa dengan misalnya belajar budaya yang lain, belajar sejarah yang lain, semakin bisa mendekatkan secara jiwa. Nah, memahami tubuh yang lain itu sangat dasar, sangat basic di dalam memutus rantai rasisme. Oke, baik-baik. Mas Iwan, mau nambahin Mas Iwan? Saya setuju juga sama Fatima, sama dia. Karena saya kan ngajar di 2 universitas ya. Terus dalam hal ini di UDC misalnya, saya bilang sama murid-murid saya yang majority actually they are minority. You cannot keep fighting about this inequality if you don't show quality. You need to show quality. Makanya, dan saya juga jelasin, sampai saya kasih lihat silabus saya, look, this is what I teach at American University, and I'm teaching you exactly the same. So it is up to you whether you want to learn or not from me. I can only give you this much, tapi akhirnya kan kita harus kembali juga ke tangannya mereka ya. It is very important to, fortunately, because I'm also a person of color, I could speak like this to my student. Kalau saya a white man, anak-anak ini pasti ngeliatnya terang aja lo bisa ngomong begitu. You're a white man. Karena I am Asian, and so they could listen to me when I said something like this. So I said, you have to keep fighting, but I'll give you everything. You need to fight for this, but you have to show quality. And that all depends on you. I teach you everything. You can ask me anything. I have this, I've done that. You know, I still don't know a lot of things, but I keep learning about it. Saya juga kan biar gimana juga minoritas di sini. Jadi mereka bisa dengar gitu loh kalau saya ngomong seperti itu. Terus jadi sebenarnya ini Fatima ngajar, saya ngajar, dia ngajar juga. Sebenarnya ngajar ini bukan cuma kita aja yang pengajar, tapi ini semuanya juga, you know, kalau orang tua harus, ya itu udah harus basic gitu kan ya. Mulainya itu harusnya dari dalam rumah. Sebenarnya gimana dari orang tuanya ngajarin ke anak-anaknya juga sebenarnya untuk konsep ini. Oke, baik. Oke, sekarang kan kita tuh, kalau aku sih di Indonesia tuh makanya cuma tahu berita dari media mainstream ya, paling kalau misalkan sesekali beruntung dapat side story yang menarik gitu. Kalau kalian di Amerika sih, how do you get your news? Nontonnya dari mana? Apakah cuma dari CNN? Katanya Fatima, kalau how do you get your news? Saya baca New York Times tiap hari, and yang lucu sejak pandemi karantina, saya nonton
on CBS Evening News, tapi satu malam sehari behind. I watched the news from the day before. Oke. And then itu sesudah saya nonton itu, saya pikir, itu sudah cukup untuk saya buat berita. Karena kalau kita selalu nonton berita, bisa jadi gila ya. Itu Stres ya? Social media, saya tidak ada di social media. Saya tidak ada di Facebook atau itu saya bilang itu seperti polusi ya, polusi mental. Kita harus kuat dan seperti Mbak Dia bilang harus belajar sejarah dan apa yang benar, jangan melihat semua berita-berita ya yang itu hoax. Ada orang yang bilang itu pembunuhan George Floyd itu hoax. Nah, no, itu satu jiwa yang hilang dari dunia. Itu bukan hoax, tapi kalau kita cuma dapat berita dari social media, wah, dunia ini akan jatuh ya. Oke. Nggak dari social media ya pastinya ya? Protect yourself from social media. Oke. Yeah. Protect yourself. Ya, dan memilih apa yang benar. Dan tahu sejarah. Membaca buku. Baca buku ya Fatima ya. Tapi saya dosen. Ya. Gampang dibilang. Mbak Dia, apa yang you think? Kalau saya, karena saya profesor transnasionalism ya, mata kuliah yang saya ajar. Jadi saya harus baca news, tetapi ini bedanya, mohon maaf dengan yang di Indonesia ya. Dosen di sini, profesor di sini, wajib menunjukkan positionality. Itu seperti identitas sebagai profesor. Jadi seperti Mas Iwan tadi, identitas positionality, ingin menyamakan wacana, misalnya reference, mata kuliah, metodologinya sama. Ya, kalau saya misalnya metodologinya saya mendudukkan Amerika sebagai kritik terhadap empire gitu, atau bagaimana international policy mempengaruhi dunia lain. Jadi dasar filosofi yang awal ini mempengaruhi misalnya bagaimana cara kita mengajar, memilih berita begitu. Nah, kalau saya misalnya saya gabung antara BBC, Al Jazeera sama CNN, tapi hanya khusus untuk wars news. Jadi misalnya begini, ketika masa pandemik diumumkan pertama di Amerika, perbedaannya di international news space itu beritanya bukan COVID. Beritanya adalah bagaimana Presiden Trump mengirim delegasi ke Bahrain and Abu Dhabi untuk menandatangani kerjasama antara Amerika dengan Taliban. Itu berita yang besar di dalam ruang international and transnationalism politik. Tetapi media lokal dan internasional mainstream yang berfokus pada health politik kemudian mengupas soal COVID. Jadi aku harus bisa membandingkan itu karena aku mengajar transnasionalism. Kemudian juga tentu buku-buku itu wajib, dan waktu yang kita miliki ini sedikit. Ya, kalau selebriti seperti Melissa, seperti Mbak Nia, seperti teman-teman yang lain, memang social media is urgent because that is your outlet. Tapi kalau kita outletnya adalah ruang kelas. Oke. Ya, jadi kalau di Facebook itu aku misalnya hanya sekali-sekali membuat pernyataan karena aku stres, kemarin banyak sekali yang ngirim message tentang ini. Jadi aku bikin pernyataan, ini loh sikapku begitu. Tetapi untuk Instagram, for example, because I'm dancer, sometimes I just show my dance, a different kind of side of my life. Tapi aku tidak termaktub di dalam dunia itu karena kita nggak punya banyak waktu. Oke, baik. Kalau Mas Iwan?
Nonton atau banyak dari berita dari mana? Sama. Baca. Ya, karena saya di DC, jadi saya ngikutinnya pertama kali Washington Post ya. Tapi going back to that discussion about social media, terus terang aja, saya baru deactivated temporarily my Facebook account. Karena terus terang aja, I just can't handle. Karena saya ngelihat sekarang banyak orang-orang yang benar-benar using that platform to express their opinion. Tapi ya itu nggak ada sejarahnya, nggak ada researchnya, nggak ada datanya. And I'm like, okay, I just can't, I cannot deal with this. Going back to, makanya saya masih keep Instagram karena sama juga Instagram kan visual database ya. Buat foto ya? Ya, masih visual database. So there's something that's more interesting kalau melihat dari visual database ya. Paling nggak saya masih bisa ngelihat dari analisa dari images-nya sendiri, foto-fotonya sendiri. Terus one thing that's very important, which also lectured in my class, di photo class itu, it's all about one important lecture is about ethics, about what to put, how do you show, what kind of images, does it provoke people, is it positive, is it negative? Karena saya pernah ada satu murid, as a matter of fact, dia itu kembali lagi ke universitas dan umurnya waktu itu udah 50-an atau 60 gitu ya, yang selalu fokus pekerjaannya mengenai gentrification, going back to this racism, social, economic status and all that. So akhirnya at some point saya juga bilang, okay, lo cuma bisa lihat sekarang dari satu perspektif ini. Coba dong, of course, kalau lo mau ngomong gentrification is not good, okay, show me something else. What happened with those people that had to move out? Can you try to follow them? Do they have a better life or not? I would like to learn about that. So I'd like to challenge them to see things in different perspective, walaupun topiknya pun masih sama. So I think that's very important to. Terus terang kalau ngomongin dari pengajaran, saya juga pengen denger sih dari Fatima sama dari dia ya. It is very, very important to teach and to talk based on the philosophy of, in my field, the philosophy of photography, the history of photography. Tapi kalau ngomongin ngajar teknik sih gini hari gampang. Anak-anak juga bisa belajar dari YouTube kan. Tapi yang sekarang paling penting itu gimana ngajarin supaya mereka bisa nge-build konsep and to show their perspective in a very, dari perspektif ini, itu penting sekali sebenarnya. Jadi kalau ngomongin media, baca berita dari mana, kita mesti ngerti gimana cara ngefilternya sebenarnya. Dan itu yang saya ajarin juga ke anak-anak. Although I have kids, but I call them my kids. Ya dong. Me too. Banyak lagi anaknya ya. Me too. I don't have kids. Fatima, tadi kan udah sempat rekomendasi ke kita tuh film apa? Something Negro itu. Fatima. Aku mau catat. You cannot say like that. Yeah. I am. Fatima. Can you hear me? Yeah. Okay. I am not your Negro. I would recommend I am not your Negro. And I'm not your Negro. Filmnya siapa itu, Fatima? Film dokumenter yang mencerminkan bagaimana kalau orang kulit hitam di Amerika, gimana spirituality and mental terhadap rasisme. Oke. Selain itu ada Okay. And I also would say Selma yang disutradari Eva DuVernay. Yeah. Selma. Abbas film, right? Yeah. It's a film, a historic film. Selma, and I love Get Out. Oh yeah, Get Out. Get Out sih recent, so we have seen it, yeah. Yeah. And the TV show Atlanta is really good. What? Atlanta, the series. Okay. Itu ya, your recommendation
recommendations for us to watch Yeah, ya. because I think the main thing is compassion and identification. Yeah. You know, Oke. kalau orang yang lain dari kita, kalau selalu dilihat seperti yang di luar atau yang beda, tidak bisa menganggap mereka sebagai manusia ya. Jadi these films are made by Black filmmakers and they bring you into like what it's like to be Black. Yeah. Oke. Nanti aku tonton ya. In the history. Mas Iwan, Mbak Diah ada film atau buku yang mau direkomendasikan biar teman-teman kita di Indonesia pinter gitu, otaknya kebuka gitu pikirannya? Film sih yang saya dulu suka putar di kelas, tapi ini ngomongin double minority ya, Tongues Untied. Kalian udah dengar, udah pernah nonton filmnya Marlon Riggs, itu dokumenter tahun 89 LGBTQ Black in America. Tongues and Ties. Tongues Untied. Tongues and Oh, Tongues Untied. Ya. Tongues celana dalam kan? Tongues. Iya. Ya. Oh, Tongues. Tongues, lidah. lidah. Tongues Untied. Alright, okay. Mbak Dia mau nambahin any film or any books? Well, film-filmnya Nia saya pikir sangat Ah, cocok. suami. Kan ini orang Indonesia yang maksudnya for Indonesian to learn about Black history or being minority. Mbak Dia suka pakai filmnya Teteh ya? Ya, tapi baru ini ya, baru apa? Nanti I send you all the links. Baru bicara banyak sekarang, but ya, saya pikir kalau tadi Fatima sudah bicara, tapi ada satu film lagi yang ada di hanya library, cuman aku kurang paham apakah itu bisa diakses. I forgot the title, but ada kata apinya, fire, something The fire. Fire Next Time. Apakah The Fire Fire Next Time oleh James Baldwin, buku. Bukan, ada satu, nanti aku kirim linknya. Oke. Oke. Di libraryku ada, cuman aku lupa. Tadi tak cek judulnya, enggak ketemu. Alright. Mbak Dia, kan tadi kita juga sempat mention bahwa ternyata orang Indonesia yang adalah people of color, yang adalah basically objek dari racism itu suka rasis sendiri. So, Mbak Dia hang out with Indonesian ya di sana? Or how do you keep your circle to diverse gitu? Well, masyarakat Indonesia di Minneapolis sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia di Los Angeles dan Philadelphia. Maaf, saya kurang tahu di DC ya. Kalau di Philadelphia, karena saya pernah penelitian di sana, tinggal di sana, di LA saya tinggal lebih dari 10 tahun. Ya sama sebetulnya seperti di Indonesia, ada semacam perpisahan soal kelas dan orientasi politik, juga tergantung dengan, kalau yang heteroseksual tergantung dengan partnernya. Karena saya di Department of Gender di sini, saya melihat kalau di Minnesota kebanyakan yang berada di, mohon maaf ini ya, saya mohon maaf, berada di kelas atas di sini sangat Republikan. Jadi circle saya di luar kampus, saya memiliki grup sekitar 40-60 orang, semua berasal dari hampir seluruh dunia, tapi kebanyakan saya berkumpul dengan kulit berwarna. Okay. Gila nih nggak berasa. Gila nggak berasa, udah lama banget. 2 jam kita ngobrol dan kayaknya sebenarnya aku masih punya list pertanyaan. Kita harus lanjut lagi di next time, harus ada lagi ya Teh. Iya, karena kita kan kasih judul Dunia Dalam Derita. Kita sebenarnya memang lagi menderita virus, tapi juga lagi menderita krisis identitas. Jadi pasti nanti akan ada isu-isu lagi yang lain ya. Kalau misalnya Iwan dan Fatima dan Diah mau, kita akan undang lagi. Dan mungkin next time kita undang teman-teman yang lain yang mau join, kita undang lewat WA dulu kali ya. Jadi yang lain juga bisa nimbrung langsung, kalau ada pertanyaan bisa nanya. Tapi kayak kertas-kertas gini penting ya. Mungkin yang mau nanya bisa ngangkat kertas atau gimana. Boleh, bisa pakai kolom chat juga ya.
nanti ya. Oh iya, benar kolom banget. chat ya? Jadi iya bisa pakai kolom chat. Semoga akan ada episode berikutnya dari Dunia Dalam Derita karena as we all know the world is in pain. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan bareng-bareng ya teman-teman. Moga-moga apa yang kita omongin hari ini, well, might not be like langsung pada poinnya kita akan menyelesaikan masalah, cuma it will give you a different perspective supaya kita bisa participate in our everyday life to a better society gitu. Ya. Juga jadi orang yang lebih compassionate gitu. Ya. Kalau aku sih tadi merasa bahwa ini dari 3 orang ini tidak ada yang aktif di social media, betul. tapi mereka bisa tetap punya perspektif yang clear, jernih, clarity gitu ya, atas compassion, yaitu kebaikan dan kasih sayang, dan juga membantu solusi dengan di lingkungannya sendiri dulu gitu. Jadi aku melihat bahwa aku sih udah lama nggak ada di Facebook, di Twitter juga sekali-sekali banget. Tapi emang social media itu bisa menjadi senjata untuk sebuah gerakan. Oke, aku setuju. Tapi itu juga bisa menjadi polusi karena jangan sampai kita bergerak tapi kita tidak ada solusinya gitu. Undang-undangnya tidak berubah, kekerasan tetap terjadi. Jadi akhirnya kegerakan itu kan akan sia-sia gitu. Jadi sometimes kita butuh clarity dan harus banyak membaca buku sebenarnya. Nah, itu penting sekali kita diingetin untuk kembali membaca esensi, yaitu membaca buku ya. Daripada kita cuma ngemeng-ngemeng di social media, nggak ada solusi, malah bikin orang emosi, ya kan? Oke, Yes. Terima kasih buat semua teman-teman kita yang ada di Amerika, Fatima, Mas Iwan, juga Mbak Diah, thank you so much. Kita ketemu lagi, moga-moga next time di Dunia Dalam Derita. Ya. This is crazy, interesting, everyone. Bye. Love you. Teriakin sama Gibran. Terima kasih semuanya. Love you. Fatima. Terima kasih Fatima, terima kasih Mas Iwan, terima kasih Mbak Diah. Take care. Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Very, very interesting discussion. Thank you. Bye.